Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya yang sama-sama saya muliakan, yaitu Bapak Mulyono dan juga para rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas UTS saya di dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan judul tema Kebijakan Moneter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Al-Bustami. Saya daripada Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang suatu kebijakan moneter. Yang pertama, langsung saja di sini dalam materi kita kali ini. Yang pertama, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab adalah bank sentral ataupun central banking. Lebih tepatnya untuk Indonesia adalah Bank Indonesia yang bisa disebut dengan the last of resort. Yang kedua, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui yang ketiga, pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Menurut Samsi Yusrol Zairul Basri dan Mulyadi Subri mengatakan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang keuangan yang berkenaan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Keempat, kebijakan moneter merupakan suatu bentuk kebijakan yang dijalankan guna menstabilkan jumlah uang beredar yang diterbitkan oleh suatu negara, baik uang tersebut beredar di suatu negara ataupun tidak. Nah, kemudian di sini ada OJK. Yang melatari OJK, pembentukan OJK dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penotaan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Apa sih landasan OJK itu? Di sini ada beberapa tentang landasan OJK. Amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Perkembangan industri keuangan, kumpulan perusahaan atau institusi dan lembaga pendukungnya yang berusaha di bidang jasa keuangan. Konglomerasi lembaga jasa keuangan ataupun lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok dikarenakan berkaitan kepemilikan dan atau pengendalian perlindungan konsumen. Di sini ada fungsi kebijakan moneter. Menurut Dr. J. Desetti, kebijakan moneter dapat berfungsi untuk. Nah, di sini ada beberapa fungsi di dalam kebijakan moneter. Yang pertama, mendapatkan dan juga untuk mengambil manfaat dari struktur suku bunga yang paling sesuai. Kedua, meraih penimbangan yang tepat antara permintaan dan penawaran uang. Yang ketiga, menyediakan fasilitas kredit yang tepat bagi perekonomian yang sedang berkembang dan menghentikan perkembangan yang tidak semestinya dan juga penyaluran kredit kepada para pengguna sesuai dengan investasi yang direncanakan sebelumnya. Keempat, pendirian, pelaksanaan dan perluasan lembaga keuangan. Yang kelima adalah manajemen tentang utang. Kerangka kebijakan moneter. Selanjutnya ada kerangka kebijakan moneter. Yang pertama, kerangka operasional kebijakan moneter merupakan rangkaian langkah-langkah bank sentral dan penentuan dan perakiraan sasaran akhir, pemantauan variabel ekonomi yang dijadikan dasar perumusan kebijakan moneter hingga pelaksanaan pengendalian di pasar uang untuk mencapai sasaran terakhir. Kedua, beberapa strategi kebijakan moneter tersebut antara lain exchange rate targeting ataupun penargetan nilai tukar. Yang kedua ada monetary targeting ataupun penargetan besaran moneter. Yang ketiga ada inflation targeting ataupun penargetan inflasi. Yang ketiga, secara khusus kebijakan moneter ditujukan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, termasuk di dalamnya kestabilan inflasi dan nilai tukar, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pasar-pasar lainnya, antara lain pasar barang dan juga pasar jasa. Di sini ada jenis-jenis kebijakan moneter. Satu, kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan tiga instrumen berikut.
Pertama, operasi besar terbuka. Cara ini dilakukan untuk mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia ataupun SBI. Kedua, politik diskontrol. Cara ini dilakukan dengan memainkan tingkat suhu bunga bank sentral pada bank umum. Ketiga, ada giro wajib minimum. Cara ini dilakukan dengan mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada bank sentral. Yang kedua, daripada jenis-jenis kebijakan moneter, ada kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kualitatif adalah kebijakan moneter bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang digarap oleh bank-bank perdagangan. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mempengaruhi jenis-jenis pinjaman yang diberikan institusi keuangan. Kebijakan moneter kuantitatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu A. Pengawasan pinjaman secara terpilih. Bank sentral melakukan pengawasan supaya pinjaman dan investasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Yang B, ada imbauan moral. Imbauan moral dilakukan oleh bank sentral dengan menganjurkan bank-bank untuk melakukan penyesuaian dalam mengalokasikan dananya. Nah, di sini ada macam-macam strategi dalam kebijakan moneter. Yang pertama ada exchange rate targeting, kedua ada monetary targeting, ketiga ada inflation targeting, yang keempat ada implicit targeting. Kesimpulannya, OJK memiliki peran yang penting dalam pengaturan dan pengawasan sektor perbankan di Indonesia meskipun terdapat perbedaan dalam cara mereka melaksanakan tugas yang sama. Kerjasama ini penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem perbankan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya. Yang saya hormati Bapak Mulyono, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.